Selamat sore. Sore Pak dulu ya. Aduh. Ini baik dalam interview ya. Kita kan sebetulnya ini kita mau menggali tentang bagaimana sebetulnya konsep pertama Pak Ahmad Nurjul yang berkaitan dengan konsep bela negara ini, ya kan? Iya Pak. Cara sharing dan tukar pikiran untuk menggali sebetulnya kesiapan Pak Nurjul nanti menjadi seorang PNS ya, abdi negara dalam menerapkan konsep nilai-nilai dalam bela negara. Tapi sebelum itu saya mohon dulu kira-kira opening interviewnya yang kira-kira konsep bela negara ini menurut Pak Nurjul kira-kira mungkin bisa disampaikan secara singkat. Ya Pak, oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi gini, sekarang kebetulan status saya sebagai ASN. Jadi saya walaupun tidak sebagai ASN pun saya harus siap untuk membela negara ini, baik itu dalam kehidupan sehari-hari saya maupun dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah lingkungan sekitar saya Pak. Oh begitu. Iya Pak. Nah, dalam prakteknya sebetulnya nanti dalam hal Anda nanti menjadi seorang ASN tentunya diminta pemahaman dan pengetahuan lah katakan untuk implementasi dalam penerapan bela negara itu. Ada 5 sebetulnya nilai-nilai. Yang pertama di situ adalah cinta tanah air. Kalau menurut Saudara Nurjul kira-kira bagaimana itu kira-kira menurut Anda tentang cinta tanah air dikaitkan dengan pemahaman dan konsep yang Anda ketahui? Kalau dalam cinta tanah air, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecilnya sih banyak Pak. Seperti kayak kita harus bangga terhadap negara kita sendiri, bangga menjadi warga negara Indonesia kita sendiri. Kita harus memberikan loyalitas kita kepada negara, bukan dalam bentuk hal besar, hal kecil pun bisa, seperti kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, tidak menyebarkan berita-berita bohong kepada masyarakat. Itu aja sih Pak, contoh kecilnya sih Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentu kita diminta adanya suatu kesadaran sebagai kita berbangsa dan bernegara. Dalam nilai-nilainya konsep bela negara itu termasuk poin yang kedua. Nah, menurut saudara bagaimana itu dalam kaitannya dengan pengetahuan Anda? Kalau untuk kesadaran itu saya bisa wujudkan sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya, terutama saya sekarang sebagai PNS, itu rasa bentuk tanggung jawab saya kepada untuk menjaga etika, menghargai sesama pegawai yang ada di sekitar tempat saya bekerja, yaitu di kampus ini, di akademi di Akung Bantai, menjaga toleransi umat beragama di sini Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Nanti Anda harus bisa menerapkannya itu nanti khususnya dalam bentuk ketika Anda bertugas dalam kaitannya ya kinerja ya. Kemudian dalam hal berkehidupan dan bernegara katakan kita harus memiliki jiwa yang setia kepada Pancasila selaku ideologi kita bernegara. Dalam konteksnya bela negara itu bagaimana kira-kira menurut pendapatnya Pak Nurjul? Untuk setia kepada Pancasila, tentunya sih Pak, kayak pertama saya harus menjaga integritas saya sebagai ASN sendiri, bersama-sama pegawai membentuk sikap gotong royong, bermusyawarah ketika ada masalah, dan dalam musyawarah itu kita harus mencapai mufakat sendiri dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam musyawarah itu. Nah, dalam bekerja nanti mungkin saudara diminta untuk bekerja full bahkan lebih, ya kan? Iya Pak. Artinya bisa saja nanti Anda itu bekerja di luar kemampuan saudara dalam konteks waktu. Tapi dalam hal bela negara itu ada poin yang mengatakan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira menurut saudara bagaimana itu konsepnya? Kira-kira dalam konteks
bela negara, rela berkorban, pemahamannya kira-kira. Rela berkorban. Oke. Untuk rela berkorban itu kan selalu untuk hal yang besar ya Pak, menurut saya. Untuk hal yang kecil pun seperti memberikan waktu untuk negara ini, contoh kecilnya memberikan waktu untuk kampus ini, loyalitas saya terhadap kampus ini harus saya tunjukkan bagaimana tanpa mengharapkan apapun. Itu contoh kecilnya sih Pak. Pertama dan kedua kayak membantu negara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Itu contoh kecilnya dalam rela berkorban untuk negara. Oh, gitu ya. Iya. Nah, tentunya sebelum nanti Anda terjun menjadi seorang ASN atau apa namanya PNS penuh lah ya katakan ya kan, artinya dalam penerapan ini nanti semua termasuk khusus bela negara ini, berarti Anda harus punya kemampuan, Anda harus punya kompetensi kira-kira. Nah, dalam kaitannya kemampuan apakah kira-kira yang Anda butuhkan untuk dalam melaksanakan atau mengimplementasikan bela negara dalam Anda sebagai ASN, begitu kira-kira. Untuk kemampuan untuk menunjukkan rasa bela negara saya. Ya. Kemampuan yang saya miliki itu mungkin masih kurang ya, tapi dalam awal ini ya pasti saya harus mengembangkan kemampuan dan kompetensi saya ke depannya supaya itu bisa bermanfaat untuk negara maupun untuk tempat saya bekerja ini dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar Pak. Dan tujuan saya itu supaya ketika saya meningkatkan kompetensi saya bisa menjadi ASN yang berdampak untuk negara ini Pak. Oh gitu. Iya Pak, saya harus tidak boleh menjadi ASN yang biasa saja. Iya. Berarti dari aspek mental Anda harus siap. Siap Pak, harus siap iya Pak. Iya kan? Iya Pak. Nah, semuanya semua pekerjaan bidang apapun itu punya tantangan dan rintangan, tentu secara mental kita harus siap. Ya. Siap Pak. Baik, saya rasa dalam hal pemahaman itu semua relatif dan semua yang Anda utarakan itu sebetulnya semuanya benar ya menurut pandangan dan persepsi masing-masing. Tapi mungkin saudara bisa memberikan semacam closing interviewnya atau penutupnya kira-kira bagaimana menurut konsep bela negara. Ya Pak, saya dari pertanyaan Bapak tadi saya bisa ambil kesimpulan untuk diri saya sendiri bahwa bela negara itu tidak harus kita mengangkat senjata Pak. Bela negara itu bisa kita lakukan dalam hal-hal kecil, yang bisa berdampak bagi negara, terutama masyarakat yang tinggal di negara itu Pak. Ya. Terutama negara kita sendiri Indonesia. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan dalam pemahaman ini dan hasil interview ini bisa nanti lebih dikembangkan dan diterapkan. Sukses buat. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Kasih atas satunya ya Pak. Iya, sama-sama. Iya Pak.